Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan pemurnian nilai sulfitasi. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Sabrina Wahyu dengan NPM 004 dan Selin Ari dengan NPM 091. Untuk pendahuluannya di sini adalah berkaitan dengan nira, di mana nira merupakan cairan hasil ekstraksi dari batang tebu yang harus melalui proses pemurnian sebelum diolah menjadi gula kristal. Di mana salah satu metode digunakan secara umum adalah sulfitasi, yaitu penambahan gas SO2 untuk menurunkan pH, mengendapkan kotoran, serta dapat mencerahkan warna dari nira tersebut. Pengendalian pH yang ketat mencegah degradasi sukrosa, serta meningkatkan efisiensi dari proses pemurnian, di mana kombinasi antara sulfitasi dengan karbonatasi dapat meningkatkan kemurnian dari gula. Sementara inovasi seperti membran ultrafiltrasi itu dapat mengatasi fouling dalam proses pemurnian. Selain itu, penyimpanan nilai hasil sulfitasi perlu dikontrol karena berdampak pada mutu gula di akhir. Next. Untuk tujuan pemurnian nira itu menggunakan metode sulfitasi ada beberapa, yaitu yang pertama adalah menghilangkan kotoran dan zat-zat non-gula seperti protein, tanin, senyawa pewarna yang dapat mengganggu pada proses kristalisasi. Kemudian menurunkan pH untuk dapat meningkatkan efektivitas pemurnian serta mencegah terbentuknya senyawa yang dapat menurunkan kualitas dari gula tersebut. Di mana kemudian ada mencerahkan warna nira dengan adanya penghambatan pada reaksi pencoklatan non-enzimatis. Untuk tahapan pemurnian nira sendiri yaitu terbagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama yaitu penimbangan dan penambahan fosfat. Nira mentah yang dihasilkan dari proses penggilingan tebu ditimbang menggunakan alat timbangan. Lalu jika kadar fosfat dalam nira mentah kurang dari 250 ppm, maka ditambahkan fosfat P2O5 untuk membantu proses pengendapan dengan membentuk kalsium fosfat saat bereaksi dengan kapur. Lalu tahapan yang kedua yaitu pemanasan awal. Nira mentah dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celcius dengan memanfaatkan uap bekas. Pemanasan ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat reaksi yang akan terjadi selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu penambahan susu kapur. Setelah pemanasan awal, nira mentah dicampur dengan susu kapur hingga mencapai pH antara 8,6 sampai 9,2. Penambahan susu kapur ini berfungsi untuk membentuk inti endapan dan menaikkan pH sehingga dapat meminimalisir kerusakan nira akibat kondisi asam serta mempermudah koloid-koloid dalam nira untuk membentuk endapan. Lalu proses selanjutnya yaitu sulfitasi sendiri. Nira yang telah ditambahkan susu kapur kemudian mengalami proses sulfitasi dengan menghembuskan gas sulfur dioksida atau SO2 ke dalamnya. Gas SO2 bereaksi dengan kelebihan susu kapur membentuk kalsium sulfat yang juga berperan dalam sebagai inti endapan. Selain itu, gas SO2 menurunkan pH nira dari basa kembali ke netral untuk mencegah warna coklat akibat kerusakan glukosa pada pH di atas 7,8. Lalu yang kelima yaitu pemanasan lanjutan. Setelah proses sulfitasi terjadi, nira dipanaskan kembali hingga suhu 100 derajat Celcius. Pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat reaksi pengendapan, menurunkan viskositas, dan membunuh mikroorganisme. Lalu yang keenam yaitu pengendapan. Nira panas, kemudian dialirkan ke door clarifier untuk proses pengendapan zat-zat non-gula. Pada tahap ini ditambahkan flokulan untuk mengikat koloid-koloid kecil sehingga membentuk endapan yang lebih besar dan mudah mengendap. Lalu yang terakhir yaitu penyaringan dan penampungan nira jernih. Nira jernih hasil pengendapan disaring kemudian ditapung dalam tangki nira jernih. Kemudian ada beberapa metode sulfitasi nira yang dibagi menjadi disesuaikan dengan kondisi nira yang hasil yang diinginkan, yaitu yang pertama preliming. Preliming itu susu kapur ditambahkan pada nira mentah hingga pH-nya mencapai 6,8 sampai 7,2. Pada tahap ini, kapur bereaksi dengan fosfat dalam nira membentuk endapan kalsium fosfat yang membantu menyerap zat warna. Kemudian pH nira dinaikkan lagi hingga 9,5 sampai 10 dan dipertahankan selama 10 sampai 12 detik sebelum diturunkan kembali dengan gas belerang hingga pH 7 sampai 7,1. Metode preliming ini cocok untuk tebu yang terbakar atau nira dengan kandungan kotoran yang tinggi.
Lalu yang kedua yaitu metode pre-sulfitation following by liming and sulfitation. Nira dipanaskan hingga 70 derajat Celcius, kemudian diberi gas belerang SO2 yang dapat menurunkan pH nira dari 5,2 menjadi sekitar 3,8 sampai 4,2. Setelah itu pH dinaikkan kembali dengan susu kapur hingga mencapai 7,5 sampai 8. pH nira kemudian diturunkan lagi menggunakan gas belerang hingga 6,9 sampai 7. Kekurangan dari metode ini adalah selama nira berada dalam kondisi asam atau pH rendah, dapat terjadi inversi sukrosa, yaitu pemecahan sukrosa menjadi gula reduksi yang dapat menurunkan hasil gula kristal. Lalu metode yang ketiga yaitu simultaneous slimming and sulfitation. Proses ini mirip dengan metode pre-sulfitation, tetapi waktu reaksinya lebih singkat, hanya beberapa detik. Susu kapur dan gas belerang ditambahkan secara bersamaan. Keunggulan metode ini, kecepatan pengendapannya lebih baik dan volume endapan kotoran yang lebih rendah, sehingga menghasilkan nira jernih yang lebih berkualitas. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu interaksi antara susu kapur dan gas belerang yang bisa menyebabkan kapur menjadi netral sebelum endapan terbentuk, sehingga membutuhkan lebih banyak kapur dan gas belerang. Dan metode yang keempat yaitu shock liming followed by sulfitation. Nira dipanaskan hingga 70-75 derajat Celcius, lalu pH dinaikkan dengan susu kapur hingga 9,2 sampai 9,5 selama 8 sampai 10 detik. Setelah itu pH segera diturunkan dengan gas belerang hingga mencapai 7 sampai 7,2. Keunggulan dari metode ini adalah menghasilkan nira yang lebih jernih dan memungkinkan perhitungan rasio penggunaan susu kapur dan gas belerang yang lebih presisi. Kekurangannya sendiri yaitu jika prosesnya terlalu lama, gula reduksi bisa meningkat dan menyebabkan warna nira menggelap yang dapat menurunkan kualitas gula kristal yang dihasilkan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari metode sulfitasi. Kelebihan metode sulfitasi yaitu efisiensi pemurnian. Proses sulfitasi efektif menghilangkan kotoran dan zat non-gula sehingga menghasilkan nira dengan kejernihan yang lebih baik. Lalu kontrol warna gula. Dengan menetralkan pH nira, proses sulfitasi mencegah pembentukan warna coklat pada gula. Lalu untuk kekurangannya, metode sulfitasi ini menggunakan bahan kimia yang harus dikelola dengan baik untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu membutuhkan pengendalian pH yang ketat untuk mencegah kerusakan dan pembentukan warna yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari apa yang sudah dijabarkan, yaitu merupakan metode sulfitasi efektif untuk menghilangkan kotoran, menurunkan pH, dan mencerahkan warna nira, meningkatkan kualitas gula. Proses ini melibatkan penambahan susu kapur, gas SO2, dan pengendapan zat non-gula dengan beberapa variasi metode. Sulfitasi unggul dalam efisiensi pemurnian dan kontrol warna, namun memerlukan pengendalian pH dan manajemen bahan kimia. Kedepannya teknologi ini dapat dikembangkan dengan penggunaan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan penerapan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dari proses pemurnian itu. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.